Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safrina Diva Anggreni dengan NIM 24095111179 dari kelas D. Streptococcus atau Streptococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus, khususnya Streptococcus suis pada babi. Bakteri ini adalah bakteri gram positif, berbentuk seperti kacang yang hidup parasit pada babi dan dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti meningitis atau radang selaput otak, septikemia atau infeksi darah, artritis atau radang sendi, dan peradangan organ lainnya. Di Indonesia dan berbagai negara penghasil daging babi, infeksi ini telah menjadi masalah kesehatan hewan sejak lama, terutama karena babi sering hidup dalam kondisi keramaian di kandang yang dapat memudahkan penyebaran bakteri. Berasal dari fakta bahwa Streptococcus seperti spesies Streptococcus suis merupakan bagian dari flora normal pada saluran pernapasan dan pencernaan babi, tetapi dapat berubah menjadi patogen berbahaya ketika kondisi lingkungan atau kesehatan babi terganggu, sehingga menyebabkan wabah di peternakan dan bahkan berpotensi menular ke manusia yang berinteraksi langsung dengan hewan tersebut. Adapun masalah utama yang dibahas terkait infeksi Streptococcus pada babi adalah dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan, di mana bakteri ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti meningitis, sepsis, artritis, atau pneumonia pada hewan. Tantangan utama dalam pengendalian Streptococcus pada babi antara lain adalah resistensi antibiotik yang membuat pengobatan menjadi kurang efektif. Selanjutnya ada diagnosis yang terlambat atau kurang tepat, sehingga penularan penyakit dapat meluas secara cepat. Yang ketiga, ada kurangnya pengawasan kesehatan hewan dan pengelolaan kandang yang optimal. Selain itu, masalah ini tidak hanya membahayakan kesehatan babi, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi peternak melalui penurunan produksi daging, biaya pengobatan yang mahal, dan bahkan resiko zoonosis di mana infeksi dapat menular ke manusia melalui kontak langsung atau konsumsi daging yang tidak dimasak dengan benar, sehingga memperburuk masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut contoh kulit pada babi yang terkena streptokosis. Jadi, pada gambar tersebut menunjukkan adanya bintik-bintik kemerahan kecil atau ruam pada kulit babi. Ruam atau bintik kemerahan pada kulit babi juga merupakan gejala khas dari penyakit lain seperti erysipelas atau penyakit yang juga disebabkan oleh bakteri dan sering dikelirukan dengan streptokosis atau demam babi yang klasik atau kolera. Adapun beberapa faktor yang memperburuk penyebaran Streptococcus pada babi. Jadi, faktor yang memicu terjadinya infeksi Streptococcus pada babi melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kondisi lingkungan peternak hingga faktor biologis hewan itu sendiri. Misalnya, keramaian kandang yang menyebabkan stres dan penyebaran bakteri melalui udara atau kontak langsung antar babi menjadi salah satu pemicu utama. Sementara faktor-faktor lain seperti kekebalan tubuh yang lemah akibat nutrisi yang kurang memadai atau stres dari transportasi dan perubahan suhu juga memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya higien dalam pemeliharaan seperti penggunaan air dan pakan yang terkontaminasi serta keberadaan faktor seperti serangga juga turut berperan dalam memfiltrasi penyebaran bakteri ini, sehingga infeksi lebih mudah mewabah di peternakan yang tidak dikelola dengan baik dan berujung pada peningkatan risiko epidemi. Adapun pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan yang harus kita lakukan yaitu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan secara rutin, melaksanakan manajemen pemeliharaan yang baik termasuk pengaturan populasi agar tidak terlalu padat. Yang ketiga, melakukan vaksinasi jika tersedia untuk meningkatkan kekebalan babi terhadap Streptococcus. Selanjutnya ada penanganan. Jika infeksi sudah terdeteksi, langkah pertama adalah isolasi babi yang sakit dari kelompok lainnya guna mencegah penularan lebih lanjut, diikuti dengan pemberian antibiotik yang tepat seperti penisilin atau sejenisnya berdasarkan diagnosis dari dokter hewan, serta pemantauan ketat terhadap gejala buruk untuk menghindari komplikasi serta kematian atau penyebaran ke area lain di peternakan. Selanjutnya, memperbaiki manajemen peternak agar stres babi dapat diminimalkan dan mencegah kontaminasi silang.
Dari hasil presentasi tersebut, dapat diuraikan dan dapat disimpulkan bahwa infeksi Streptococcus pada babi merupakan masalah kesehatan hewan yang kompleks dan berpotensi merugikan, baik dari segi kesehatan langsung maupun dampak ekonomis dan zoonotik yang lebih luas, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengurangi risiko dan pengendalian penyebarannya. Penanganan yang tepat tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa babi dan mengurangi kerugian peternak, tetapi juga melindungi kesehatan manusia, mengingat bakteri ini dapat melintasi spesies dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemantauan berkelanjutan serta penerapan praktik terbaik di sektor peternakan untuk mencapai kestabilan produksi dan keamanan pangan. Infeksi Streptococcus pada babi merupakan masalah yang serius dan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif meliputi pencegahan, diagnosis dini, dan penanganan yang tepat. Perbaikan manajemen kandang dan kesehatan hewan menjadi kunci sukses pengendalian penyakit ini. Selanjutnya ada saran untuk peternak. Jadi, peternak sebaiknya rutin berkonsultasi dengan dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan menerapkan program vaksinasi serta disiplin, sambil mengingatkan standar higien di peternakan melalui penggunaan peralatan yang bersih dan pengelolaan limbah yang tepat, sehingga dapat mencegah infeksi Streptococcus sebelum menjadi wabah besar. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan melalui pelatihan dan edukasi bagi peternak tentang pentingnya manajemen risiko penyakit ini, serta mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif dan strategi pencegahan yang inovatif. Sehingga secara keseluruhan upaya ini dapat menciptakan lingkungan peternakan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk masa depan. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Saya ucapkan sekian, terima kasih.